Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang berusaha kabur membawa mobil hasil curian menabrak tiang listrik dan motor warga di pertigaan jalan kawasan padat penduduk Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku ini panik karena aksinya terpergok warga. Pelaku pun turun dari mobil dan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah diselidiki, pelaku ternyata penghuni indekos di rumah korban sejak 3 hari lalu. Pelaku sempat berusaha mencuri sepeda motor korban namun gagal. Sementara mobil yang berusaha dicuri mengalami ringsek di bagian depan dan kasus ini ditangani aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sawah ini supir ngantuk. Kecelakaan yang viral di media sosial ini terjadi di Jalan Raya Penghubung Kecamatan Modo dan Kedung Piring, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah mobil ambulan desa terlihat berada di tengah sawah yang berlumpur. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir ambulan mengantuk saat berkendara sehingga ambulan yang kendarainya keluar dari jalan raya dan masuk ke dalam sawah. Ambulan membawa 2 orang dewasa dan seorang bayi yang baru dilahirkan. Tiganya warga desa Sido Binangun, Kedung Piring, Rahayu. Ambulan desa Sido Binangun ini akhirnya berhasil evakuasi dari sawah dengan ditarik menggunakan dump truck. Antara pasien dan bayinya dalam keadaan selamat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melapor. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan ditemukan dalam kondisi kesakitan di warung remang-remang di Subang, Jawa Barat. Polisi segera melakukan penggerebekan dan menangkap 2 pelaku. Polisi menggerebek warung remang-remang dengan mengamankan suami istri SY dan TTN yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO di Pantura, Kecamatan Patok Beusi, Subang. Kasus terungkap setelah korban AY, 16 tahun, melarikan diri dan melapor ke polisi. Melihat kondisi korban yang kesakitan, polisi segera membawa korban ke puskesmas. Korban kesakitan diduga akibat dicekoki minuman keras dan diperkosa. Sebelumnya, korban dijanjikan kerja di toko pakaian, namun ternyata malah dibawa ke warung remang-remang. Bahwa si korban ini aslinya orang Tangerang, jadi direkrut oleh salah satu agen yang mana pada saat akan merekrut itu korban agennya mengatakan bahwa dia akan kerja di suatu pekerjaan toko. Akibat perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu agen yang menipu korban bekerja di warung remang-remang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali terjadi tingkah nyeleneh remaja bikin geleng-geleng kepala. 4 remaja nekat berboncengan motor dengan bangku kayu. Aksi ugal-ugalan pemotor ini meresahkan pengendara lain. Aksi pemotor ugal-ugalan berboncengan dengan menggunakan bangku panjang viral. Dalam video amatir, pemotor berusaha menyalip kendaraan di tengah padatnya ruas jalan di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemotor ini nekat menyalip kendaraan di saat arus lalu lintas padat. Tak hanya membahayakan diri, aksi pemotor ugal-ugalan juga membahayakan pengendara lain. Usai video viral, aparat kepolisian Polrestabes Makassar bertindak cepat untuk mengejar pelaku berdasarkan nomor plat kendaraan. Ugal-ugalan dengan mengendarai lebih daripada 2 orang yang viral selama ini di media sosial. Ini saya kira tentu sangat membahayakan bagi pengendara itu sendiri dan membahayakan bagi pengendara yang lain. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi perilaku anaknya agar aksinya tidak membahayakan keselamatan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Aksi nekat geng motor menyerang warga mendapatkan perlawanan dan berhasil ditangkap warga. Dan pemirsa, informasi ini selengkapnya akan hadir di Jurnal Lintas iNews Siang. Saya Kevin Pakan undur diri. Terima kasih.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara berhasil menangkap 2 pemuda yang diduga menjadi komplotan geng motor yang kerap meresahkan. Warga yang geram berusaha melawan dan merusak motor para pelaku dan mengamankannya ke polsek setempat. Diketahui sejak awal Ramadan puluhan anggota geng motor ini masuk perkampungan dan menyerang warga dengan batu dan senjata tajam. Untuk mengantisipasi terjadi hal serupa, warga terus berkoordinasi dengan pihak polisian untuk giat menggelar patroli. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Pemirsa, akibat kelangkaan gas, ratusan warga rela berdesakan untuk mendapatkan gas 3 kg di Jepara, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Bandung, 4 pelaku pengoplosan gas diamankan dari sebuah gudang gas LPG Melon. Sambil membawa serta tabung gas melon, ratusan warga menyerbu pangkalan gas LPG di Dukuh Gajihan, Bangsri, Jepara. Warga rela berdesakan hanya untuk mendapat 1 tabung gas bersubsidi. Petugas kewalahan saat menertibkan warga dan sempat tersulut emosi akibat antrean yang tak tertib. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg ini pun ludes dalam sekejap. Bahkan banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian. Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1. Malah gak dapat, Pak. Ini antri tadi berapa lama antrinya? 2 jam lebih. Ini nggak dapat. Langkahnya sejak kapan Bu ini Bu? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Warga yang tidak kebagian gas LPG pun harus pulang dengan kecewa. Diduga kelangkaan gas melon ini akibat dampak cuaca buruk karena merata di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ainus melaporkan. Gudang agen pendistribusian gas melon digerebek karena dijadikan lokasi penyuntikan gas melon ke gas biru 12 kg di Desa Malakasari, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Aksi curang ini dilakukan 4 orang dan sudah berlangsung selama 8 bulan. Akibat aksi ini, banyak warga yang mengaku merasa dirugikan oleh agen tersebut. Karena banyak gas yang biasa digunakan warga, kini bobotnya sudah berkurang. Akibat aksi curang ini, negara dirugikan hingga mencapai 700 juta rupiah. Atas perbuatannya tentu masyarakat ini mendapatkan kerugian, di mana belum waktunya dia habis, ini bisa habis lebih dulu dibandingkan dengan yang umum. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat Undang-Undang tentang Migas dengan ancaman hukuman kurungan penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, Ainus melaporkan.